Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairudin bertugas di SDN 019 Matang Tinggi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pelalawan akan memaparkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan strategi dalam mewujudkannya di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya di sini adalah pendidikan itu berupa tuntunan terhadap anak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya agar dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Seperti kita ketahui bahwa potensi anak itu beragam, maka kita sebagai pendidik wajib memfasilitasi anak tersebut sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak untuk menguasai suatu ilmu yang menurut anak itu tidak sesuai dengan kemampuan dirinya. Tetapi anak kita berikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan kebutuhan belajarnya, sehingga tidak ada keterpaksaan untuk belajar, sehingga membuat anak tersebut mempelajarinya dengan tenang dan nyaman, sehingga terwujudlah apa yang dinamakan merdeka belajar. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga sadar bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak yang lain. Kita ambil contoh anak yang berbakat dalam melukis. Kita sebagai pendidik tidak boleh memaksakan kepada anak tersebut untuk bisa menguasai dalam bermain musik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan masa anak saat ini mengalaminya. Kita ambil ilustrasi bahwa anak yang tinggal di daerah pedesaan tentu berbeda dengan anak yang tinggal di perkotaan. Suasana pedesaan yang kental dengan lingkungan yang sejuk karena masih banyak pepohonan yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani atau pekebun dan masih menjunjung tinggi kepedulian terhadap sesama. Lain halnya dengan anak yang tinggal di kota yang setiap hari berkutat dengan kebisingan dan suasana kota yang panas, rasa individualisme yang tinggi dan cenderung tidak peduli dengan sesama. Hal inilah sebagai pendidik kita harus cermat untuk menyikapi kodrat alam yang ada di lingkungan belajar anak. Untuk contoh kodrat zaman, yaitu pendidikan pada zaman kita dulu belajar tentu tidak sama dengan sekarang. Kalau dulu fasilitas belajar kita hanya terbatas pada guru dan buku saja sebagai sumber belajar, tetapi saat sekarang ini banyak sekali media yang dapat membantu anak untuk mendukung proses belajarnya. Kita sebagai guru harus mampu mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal dengan anak yang kita didik, agar kita mampu untuk mengarahkan anak tersebut untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya, jangan sampai kehilangan arah sehingga terjerumus ke dalam hal yang tidak kita inginkan. Karena di tempat saya bertugas merupakan daerah eks-transmigrasi yang masyarakatnya beragam dari berbagai suku, strategi saya dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut adalah dengan mempelajari budaya yang ada, dengan sering berkomunikasi baik dengan pemuka masyarakat, wali murid, tokoh adat maupun tokoh agama setempat agar dapat terwujud pendidikan anak sesuai dengan kodrat alamnya. Kemudian, untuk mewujudkan pendidikan anak yang sesuai dengan kodrat zaman adalah dengan cara belajar
tentang perkembangan teknologi yang ada sekarang ini, baik melalui internet maupun belajar kepada orang yang ahli menggunakannya, kemudian diterapkan dalam pembelajaran, sehingga kita tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi yang ada dan mampu mewujudkan pendidikan anak sesuai dengan kodrat zaman. Untuk pendidikan budi pekerti, watak atau karakter menurut Ki Hajar Dewantara merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, atau dalam bahasa beliau adalah cipta, rasa, dan karsa. Jadi artinya di sini anak dilatih untuk dapat mengelola dirinya agar dapat berinteraksi dengan orang lain sesuai nilai-nilai luhur yang sesuai dengan norma-norma yang ada. Seperti contoh, sopan santun, taat beragama, bertanggung jawab, disiplin, jujur, solidaritas, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Dalam hal mewujudkan pendidikan berpihak kepada murid, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa setiap anak memiliki kodratnya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik memberi kebebasan kepada anak untuk dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan potensinya masing-masing dan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Berbeda dengan pendidikan pada zaman kolonial yang tidak semuanya mempunyai kesempatan untuk sekolah. Hanya orang-orang yang dapat menguntungkan penjajah saja yang dapat sekolah. Sekarang, setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya, Hairudin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pelalawan. Salam dan bahagia.